السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah amsakatil ma' وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة أخرى لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله فنفع الله ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya berupa ilmu, berupa petunjuk dan ilmu, itu seperti hujan yang menimpa bumi, di mana di bumi ini ada sebuah tanah yang menerima air, menyerap air dan menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Dan dari bumi ada tanah yang gersang, tanah yang hanya bisa menahan air. Maka Allah memberikan manfaat dengannya. Manusia minum dari air yang ditahan oleh tanah tersebut, mengambil perbekalan minum darinya dan bercocok tanam dengannya. Dan dari bumi itu pula ada tanah yang lain, tanah yang qi'an, tidak bisa menahan air, tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang faqih terhadap agama Allah, orang yang paham terhadap agama Allah, dan apa yang Allah utus denganku berupa petunjuk bermanfaat baginya, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak menerima petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala utus aku dengannya. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadits yang agung ini, Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperumpamakan bagaimana keberadaan diri beliau yang diutus dengan petunjuk dan dengan ilmu. Diperumpamakan seperti hujan, kaghaithin. Diperumpamakan seperti hujan. Dan kata ghaith di dalam bahasa Arab bermakna hujan yang membawa manfaat. Walaupun hujan itu dibahasakan dengan beberapa kata, namun al-ghaith itu adalah pembahasan untuk hujan yang memberi manfaat. Hujan yang memberi manfaat. Maka demikianlah ilmu agama ini. Maka demikianlah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bagikan hujan untuk manusia. Tidak ada kehidupan bagi manusia dan tidak ada kesejahteraan bagi mereka kecuali dengan air hujan yang turun tersebut. Ilmu agama itu adalah hal yang menyejukkan dirinya, menenangkannya, adalah hal yang mengobatinya dari berbagai penyakit. Dan demikianlah keberadaan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala telah memperumpamakannya di ayat-ayat yang lain dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat agung, dan diterangkan keutamaan-keutamaannya. Ilmu agama disebut sebagai cahaya. Ilmu agama disebut sebagai kehidupan yang tanpa ilmu tersebut, tanpa bimbingan dari agama, seorang tidaklah hidup dengan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia. Ilmu agama disebut sebagai keberkahan, disebut sebagai kebaikan, dan disebut sebagai penamaan-penamaan atau disebut dengan penamaan-penamaan kebaikan yang diperlukan oleh manusia. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, keperluan manusia terhadap ilmu agama itu lebih penting daripada keperluan mereka terhadap makan dan minumnya. Makan dan minum diperlukan oleh seorang hamba dalam sehari 2 atau 3 kali. Tapi ilmu agama diperlukan pada setiap keadaannya. Pada setiap keadaannya. Maka ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Tatkala Nabi memperumpamakan keberadaan beliau yang diutus dengan petunjuk dan dengan ilmu seperti hujan. Dan ini diperumpamakan di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya." Allah menurunkan dari langit hujan. Maka dari air hujan ini mengalirlah aliran-aliran di lembah-lembah. Dan aliran-aliran air di lembah-lembah tersebut membuang zabadar rabiya, buih-buih yang meninggi di atas air. Ini perumpamaan bagaimana ilmu itu turun untuk manusia, menjadi manfaat bagi mereka di dalam kehidupan. Dan buih-buih yang mengapung di atas air ini dari hal yang menunjukkan keutamaan ilmu agama, di mana ilmu agama itu menghilangkan dari hamba hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mengotori jiwanya, syubhat-syubhat yang bisa membuat ia ragu di dalam agamanya, menghilangkan kesengsaraan dan menghilangkan kesedihan di dalam hatinya. Kemudian di kelanjutan ayat diperumpamakan ilmu ini dengan perumpamaan yang lain. Wa mimma yuqaduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Setelah Allah perumpamakan ilmu agama ini seperti air, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan juga seperti api. Seperti api yang kalian menyalakannya untuk membakar apa yang kalian bakar di situ dari emas, perak, tembaga, besi untuk kalian olah. Iya. Kalian olah sebagai perhiasan atau sebagai perbekalan di dalam kehidupan. Maka dari besi-besi tersebut, dari emas tersebut, dari perak tersebut, setelah dibakarnya, maka keluar darinya zabadun misluh, hal-hal yang tidak bermanfaat, semisal yang keluar dari air. Ketika air turun, buih-buih akan keluar. Maka demikian pula api, ketika membakar besi, karatan yang ada pada besi itu akan hilang. Demikianlah ilmu agama tersebut, memberikan kekuatan dan memberikan semangat pada diri seorang hamba
dan membakar syubhat, membakar syahwat dan membakar keraguan-keraguan apabila ilmu itu tepat masuk ke dalam hati dan disertai dengan amalan yang salih. Seperti hujan yang menimpa bumi. Dan perumpamaan Nabi bahwa keberadaan beliau diutus dengan petunjuk dan ilmu seperti hujan, ini mengingatkan kita bahwa ilmu agama ini adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung, karunia yang sangat agung. Hendaknya kita mengetahui kadar dan nilainya, sebab ilmu agama tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya, tidak pula bisa dinilai dengan kekuasaan dan kedudukan. Ilmu agama di atas hal tersebut, dan ilmu agama adalah hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia seperti hujan yang turun ke bumi. Dan keberadaan tanah-tanah di bumi diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 keadaan. Ada satu tanah ini adalah tanah yang subur. Apabila air turun, tanah ini menyerap air, menyimpan air. Tanah yang menyimpan air. Kemudian tanah ini menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Ini jenis tanah yang pertama. Jenis tanah yang kedua ada tanah ajadib. Tanah yang gersang, tanah yang tandus. Apabila hujan turun, ia menahan air. Tetapi tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Dan ada tanah yang ketiga. Tanah disebut ki'an. Tidak bisa menahan air, tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Ini 3 jenis tanah diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan menimpa bumi, tapi jenis tanah yang ada di bumi ada 3 bagian. Maka demikian pula perumpamaan manusia yang diberikan kepada mereka anugerah. Di antara manusia, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya manfaat dengan petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya dia terima pada dirinya, juga dia ajarkan kepada orang lain. Inilah perumpamaan orang yang faqih di dalam agama, orang yang paham di dalam agamanya, maka dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Iya. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Dan perumpamaan orang yang paham dalam agama ini ada 2 jenis. Ada jenis yang menahan air dan memberi manfaat. Dan ada jenis dia menahan air saja, memberi manfaat kepada orang lain tapi tidak memberi manfaat pada dirinya. Tidak memberi manfaat pada dirinya. Dan perumpamaan yang ketiga adalah siapa yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanah yang tidak bisa menahan air, tidak pula bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah keberadaan umat Islam, terbagi menjadi 3 golongan. Demikian pula pada hari kiamat, manusia dalam keadaan ada yang merugi dan ada yang beruntung. Dan yang beruntung itu 2 jenis, sebagaimana dirinci di dalam ayat di surah Fatir, bahwa thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Begitu Al-Quran turun kepada mereka, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, ini yang tidak menerima petunjuk Allah. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan, dia terima. Iya, orang mengambil manfaat tapi dia sendiri kadang tidak mengambil manfaat darinya. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ini yang paling baik. Inilah yang paling baik. Karena itu di akhir ayat dikatakan, dalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang paling besar. Itulah keutamaan yang paling besar. Karena itulah hadirin kaum muslimin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pahamilah kadar dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pahamilah keutamaan dari ilmu agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahamilah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kebaikan, hal yang membawa
kesejahteraan bagi manusia, hujan yang selalu menumbuhkan di dalam hati keimanan, ketenangan, kesejukan, dan hal yang memadamkan api syahwat, api dendam, api-api yang memuat penyakit-penyakit hati. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah anugerah yang sangat agung, anugerah yang sangat besar. Semoga kita semua memahami dari perumpamaan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keberadaan beliau membawa petunjuk dan membawa ilmu, dan manusia terbagi tiga. Manusia terbagi tiga di dalam menyikapi petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan kepada kita semua sebuah pelajaran dan sebuah makna yang sangat agung, bahwa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kebaikan, telah memberikan kepada kita hal yang dengannya kita selamat, hal yang dengannya kita berbahagia, hal yang dengannya segala keperluan kita di dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan-kebaikan tersebut kita dapatkan kembali kepada diri kita masing-masing. Iya, ada tiga golongan manusia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menerima ilmu dan mengamalkannya serta memberikannya kepada manusia. Ada yang menerima, manusia mengambil manfaat darinya tapi dia sendiri kurang mengambil manfaat darinya. Dan dari manusia ada yang menolak sama sekali. Ada yang menolak sama sekali. Dua golongan yang pertama adalah dari golongan yang beruntung. Walaupun golongan yang kedua kedudukannya di bawah golongan yang pertama, bahkan kadang dia masuk ke dalam kategori menzalimi dirinya. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang merugi. Adalah golongan yang merugi. Dan itulah manusia di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Dan di akhirat kelak ada yang merupakan penduduk surga dan ada yang merupakan penduduk neraka. Semuanya adalah disiapkan kepada hamba, jalan telah diterangkan, petunjuk telah dijelaskan. Karena itu harus ada semangat di dalam menuntut ilmu agama dan di dalam mempelajari ilmu agama. Apalagi kita berada di masa yang manusia kurang dari ilmu agama. Di masa yang manusia kurang memahami dari ilmu agama. Karena kekurangan memahami ilmu agama ini, maka munculnya berbagai kerusakan. Berbagai kerusakan yang muncul sebabnya disebabkan karena kealfaan ilmu agama atau kurangnya ilmu agama. Dan sebagian kerusakan yang lain muncul karena sikap ekstrim dan sikap berlebihan. Ya, sehingga ia keluar dari jalan yang lurus dalam mempelajari ilmu agama itu. Karena itu harus ada semangat dan harus ada keteguhan di dalam hati untuk mempelajari dan untuk meraih nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan menjaga kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita sebagai bejana-bejana yang menerima ilmu bermanfaat dengan ilmu agama yang diberikan kepadanya dan memberikan manfaat bagi manusia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.